Halo, perkenalkan nama saya Helen Sarapina Emrus dari Kanwil BPN Papua Barat, peserta Latsar Kementerian ATR BPN tahun 2025 Angkatan 27 Kelompok 1. Pada pembelajaran agenda 3 ini, saya mempelajari materi kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana hari ini akan membahas lebih dalam mengenai literasi digital smart ASN melalui pembelajaran sinkronus yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Arwin Basso MM. Yang pertama, kita akan membahas kecakapan digital dalam organisasi. Di sini ada sektor strategis yang diatur pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020 sampai 2024. Itu ada infrastruktur digital, masyarakat digital, pemerintah digital, ekonomi digital, dan juga ada Asta Cita Presiden yang diatur di RPJMN 2025 sampai 2029. Di sini ada 8 Asta Citanya. Selanjutnya, ada 4 pilar literasi digital. Yang pertama, ada digital skills, itu adalah kemampuan menggunakan perangkat keras dan lunak teknologi informasi dan komunikasi yang kita biasa sebut TIK, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, ada digital culture, di mana dia membaca, memahami, dan menerapkan nilai-nilai kebangsaan dan budaya Indonesia dalam ruang digital, termasuk pemanfaatan TIK yang menghargai keberagaman dan identitas nasional. Yang ketiga, ada digital ethics, di mana kesadaran dalam perlindungan data pribadi dan penerapan norma etika dalam berinteraksi dan beraktivitas di dunia digital. Yang keempat adalah digital safety, di mana ini adalah kesadaran dan kemampuan menjaga keamanan digital, serta tata kelola etika dalam lingkungan digital agar terhindar dari bahaya seperti penipuan, penyebaran hoax, dan cyberbullying. Selanjutnya ada Indonesia Makin Cakap digital, di mana ini fokus di tahun 2025 sampai 2029. Yang pertama ada peningkatan dan pemerataan kemampuan literasi digital di seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua ada pengembangan modul literasi digital. Yang ketiga ada kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Yang keempat pemanfaatan teknologi canggih. Yang kelima penguatan kemampuan guru dan pendidik. Yang keenam pembangunan dan penyebaran perpustakaan digital. Di RPJMN 2025 sampai 2009 itu juga fokus di transformasi digital, di mana transformasi digital itu merupakan elemen kunci mendorong birokrasi yang transparan, inklusif, efisien, dan akuntabel, termasuk mengurangi kebocoran anggaran melalui pendekatan yang berbasis data dan bukti. Dan juga RPJMN ini di tahun 2025 sampai 2029 itu membahas penguatan tata kelola pemerintah digital menjadi langkah utama, meliputi penyusunan kebijakan digital yang terintegrasi, pengembangan arsitektur sistem digital pemerintahan, dan evaluasi berkelanjutan atas kinerja sistem yang ada. Selain itu, pembangunan sumber daya manusia yang kompeten dan berbudaya digital menjadi aspek fundamental dengan fokus pada pelatihan berbasis teknologi dan pengelolaan layanan digital secara profesional. Transformasi digital layanan publik dalam pemerintah digital diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kepada masyarakat, terutama pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan perizinan berusaha. Nah, layanan ini dirancang agar cepat, tepat, dan terjangkau. Insight yang saya peroleh dari pembelajaran ini adalah bahwa literasi dan kecakapan digital merupakan kompetensi penting dalam pelaksanaan tugas saya sebagai ASN. Pemanfaatan teknologi dan aplikasi pertanahan harus dilakukan secara cakap, beretika, dan aman agar mendukung pelayanan pertanahan yang akuntabel, berbasis data, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Pembelajaran ini mendorong saya untuk terus meningkatkan kompetensi digital dalam mendukung terwujudnya smart governance di bidang pertanahan. Terima kasih.